yaitu Al-Quran. Dan sebelum itu juga menghimbau kepada ayah bunda dan peserta lainnya untuk senantiasa menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat ataupun bisa juga di HP untuk menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu, dalam menuntut ilmu. Insya Allah kajian hari ini tentang self healing dalam Islam ataupun bisa disebut juga istilahnya tazkiyatun nafs. Insya Allah sangat bermanfaat. Izinkan Rauf membacakan surat di Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وأمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul azim. Ya, insyaallah surat At-Tahrim ayat 8 sampai ayat 12 tadi mengingatkan kita tentang kisah istri-istri para nabi maupun istri-istri terdahulu yang soleh, itu wanita-wanita solehah, dan juga tentang taubatan nasuha. Insyaallah berkaitan juga tentang materi kita hari ini, yaitu tazkiyatun nafs. Alhamdulillah. Gimana Mas Agus? Ya, kita masih nunggu Ustadz Randy. Beliau insya Allah gabung 8:10 Mas Rauf. Ya, oke. Jadi sambil nunggu Ustadz Randy, mungkin ini juga ya. Itu di kolom chat Rauf
memberi alamat Instagram Akademi Pernikahan. Bagi yang belum follow, bisa follow untuk info kajian selanjutnya. Dan insya Allah mulai pekan ini insya Allah ada informasi-informasi mikroblog atau tentang seputar pernikahan, insya Allah. Mas Agus mungkin bisa dijelasin, Mas Agus, Ustadz Randy ini CV-nya seperti apa ataupun beliau orangnya bagaimana? Ya, terima kasih Mas Rauf. Ya, bagi Bapak Ibu semuanya, ya, sepertinya sih udah kenal semua ya, udah tahu dengan Ustadz Randy Saputra. Beliau adalah seorang dai ya, guru kita yang saat ini aktivitas beliau sibuk berdakwah tentunya, mensiarkan siar-siar kebaikan Islam, dan salah satu program beliau yang juga cukup menarik ya, cukup booming itu adalah berkah bok ya, jadi nasi berkah bok. Jadi itu mirip-mirip dengan programnya Ustadz Andre Raditya yang pekan kemarin. Kalau Ustadz Andre kan punya gerakan Sijum ya, sedekah Jumat. Nah, Ustadz Randy ini beliau punya yang namanya berkah bok ya, nasi berkah ya. Jadi beliau saat ini mengajak banyak orang untuk berbagi ya, meskipun itu dengan angka yang paling kecil yang sangat terjangkau. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi ayah bunda semuanya, tentu nanti bisa juga kalau misalnya mau ikutan support, mau ikutan mendukung program beliau berkah bok ini. Nah, ayah bunda semua, Bapak Ibu semua yang mungkin baru bergabung ya, sebelumnya mungkin belum kenal dengan saya ya, perkenalkan saya Agus Ariwibowo, ada sahabat saya tadi Mas Rauf Abdul Rauf. Jadi kami sama-sama dari Akademi Pernikahan. Nah, Akademi Pernikahan ini adalah wadah belajar ya, wadah belajar khusus untuk ayah bunda, khusus untuk Bapak Ibu. Tema-tema yang kita bahas di Akademi Pernikahan adalah seputar pernikahan, seputar pengasuhan ya, dan juga tentunya adalah seputar spiritual ya, seperti yang saat ini kita bahas tazkiyatun nafs. Ini adalah self healingnya Islam ya. Jadi kalau dalam bahasa pengembangan diri atau mungkin kesehatan mentalnya itu istilah psikologi itu mungkin adalah self healing ya, Mas Rauf ya. Bagaimana menyembuhkan hati dan pikiran. Nah, ini tentunya sangat penting juga bagi kita semua ya, sebagai orang tua, bagaimana agar hati kita menjadi selalu terjaga ya, selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah di Akademi Pernikahan ini kita mengadakan program rutin. Itu setiap hari Sabtu ada kajian ya, kajian pernikahan setiap Sabtu pagi. Jadi bagi Bapak Ibu, ayah bunda yang mungkin baru bergabung pertama kalinya hari ini, bisa tetap join di grup, tetap stay di grup untuk bisa mengikuti pemateri-pemateri selanjutnya ya. Insya Allah di pekan depan ada lagi dan begitu seterusnya. Nah, tentunya nanti kita juga akan buat program yang berupa training ya, berupa training dan meningkatkan skill para ayah bunda ya. Ada beberapa yang sedang kita rancang juga, kita siapkan dengan guru-guru kita yang lain, dan insya Allah itu akan kita umumkan nanti ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ayah bunda semuanya boleh follow tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Rauf, Instagram kita @akademipernikahan. Nah, setelah follow Akademi Pernikahan, boleh juga ke YouTube. Di sana ada Akademi Pernikahan Official. Nah, di sana nanti Bapak Ibu, ayah bunda semua bisa subscribe juga. Ya, kenapa? Karena di YouTube itu rekaman kajian pekanan kita ada. Ya, ada ditampilkan di sana. Jadi boleh di-subscribe, boleh dibantu share ya, disebarkan ke sebanyak-banyaknya pada yang lain nantinya. Jadi kurang lebih demikian ya, Mas Rauf, sedikit informasi tentang Akademi Pernikahan. Ya, kita masih menunggu Ustadz Randy. Ya, ini beliau WhatsApp masih menyiapkan peralatannya ya, atau studionya. Nah, itu ada di chat ya, dibagikan oleh Mas Rauf tentang Akademi Pernikahan Official ya. Nanti kita insya Allah mungkin sekitar 1 jam ya dengan Ustadz Randy, Mas Rauf. Jadi nanti sesi materinya mungkin 1 jam atau mungkin 1 jam kurang yang disesuaikan nanti. Kalau misalnya ada sesi pertanyaan,
nanti ayah ibu, ya bapak, ayah bunda, bapak ibu semua bisa mengajukan pertanyaan di kolom chatnya. Oke. Begitu kira-kira Mas Rauf. Oke, sambil nunggu, mungkin nanti juga kalau misalnya ada yang mau konsul itu boleh via chat atau nanti raise hand ketika memang sudah waktunya diizinkan untuk mengajukan pertanyaan ataupun konsul gitu. Tapi mungkin tidak banyak, kayak maksudnya tidak bisa semuanya. Jika waktunya masih banyak, insya Allah dimaksimalkan untuk menjawab pertanyaan. Tapi jika waktunya terbatas, mohon dimaklumi untuk bersabar dalam menunggu jawaban dari Ustadz Randy. Ini kita sambil menunggu Ustadz Randy, mungkin boleh sama-sama atau boleh zikir di rumah masing-masing agar menunggu kajiannya lebih bermanfaat dan berkah, insyaallah. Masih nunggu ya? Ya, masih nunggu, masih menyiapkan ini beliau, menyiapkan perlengkapannya ya. Kita doakan semoga perlengkapan dari guru kita ya Ustadz Randy lancar-lancar saja dan bisa segera bergabung dengan kita di forum ini ya, di forum kajian Akademi Pernikahan. Ya. Insyaallah. Kita tunggu dulu aja ya. Iya, kita tunggu dulu. Ini lumayan ya, dari Bekasi, Lamongan, Sidoarjo, Indramayu, Palopo. Ini jauh ya, Palopo, Sulawesi Selatan. Ini mungkin udah mau siang di sana, kalau waktunya udah jam 11 mungkin ya. Mbak yang di Palopo. Ada Jakarta Selatan, Insya Allah ya. Ini adalah salah satu hikmah dari ini ya, ayah bunda semua, dari COVID-19 gitu ya. Salah satu hal yang bisa kebaikan yang bisa kita ambil adalah kita bisa berkumpul gini meskipun jarak kita jauh ya, mengikuti pengajian dari berbagai tempat ya yang berjauhan. Ya. Ini mungkin sambil nunggu Ustadznya mau nge-review kajian Ustadz Andre Raditya. Ya silakan. Kemarin Ana bikin notulensinya sebenarnya, cuman belum didigitalisasi. Oh iya, silakan. Jadi Rauf. kalau quotes dari Ustadz Andre Raditya yang founder Sedekah Jumat itu, yang pertemuan di Akademi Pernikahan pekan lalu, beliau ada quotes yang ngena sih. Kalau berbicara kan beliau itu tentang 9 level rezeki. Walaupun ketika kemarin itu tidak dibahas semuanya tentang 9 levelnya, tapi beliau ingin meluruskan pandangan atau membuat kita open minded tentang rezeki. Nah, beliau bilang kalau ingin berbicara tentang rezeki jangan pakai logika manusia. Kenapa beliau bilang begitu? Karena biasanya kita sering banget memandang rezeki itu hanya sebatas uang. Dan beliau bilang rezeki itu, Ustadz Andre Raditya bilang rezeki itu bukan hanya sebatas uang, pertemuan itu juga rezeki. Bahkan ketika kasih sayang itu saling menyayangi lah antar suami dan istri, itu juga merupakan rezeki. Nah, poin-poinnya adalah dalam kajian pekan lalu bersama Ustadz Andre Raditya, yaitu ketika ini buat yang perempuan atau buat seorang istri, untuk agar rezekinya berkah apa aja,
Yang pertama itu kata beliau, pertanyakan sumber rezekinya dari mana. Jangan minta-minta rezekinya terus. Maksudnya minta uang itu kan boleh-boleh aja, cuman lebih baiknya ditanyakan dulu ini sumber rezekinya dari mana, halal atau enggak. Itu paling penting karena 9 level rezeki ini kunci utamanya adalah atau goalsnya itu keberkahan dalam berumah tangga, yaitu tadi salah satunya lewat pertanyakan sumber rezekinya dari mana. Nah, terus untuk seorang istri ini beliau kebanyakan kemarin membahas tentang untuk seorang istri. Jadi dia bilang syukuri nikmat yang diberikan suami, maka rezeki akan bertambah. Jadi memang hakikatnya memang manusia tidak pernah puas, tapi alangkah emang tidak pernah puas, tapi memang kalau misalnya kita ingin puas itu standarnya itu adalah bukan kepuasan itu sendiri, tapi kecukupan. Nah, Ustadz Andre Raditya bilang kayak gitu. Terus untuk mencari rezeki yang baik dimulai dari kriteria atau memilih suami yang baik pula. Jadi nggak ada kata menyesal ketika nanti ataupun yang sudah menikah mempermasalahkan rezeki. Jadi pas ta'aruf maupun sebelum menikah itu memang dari ta'arufnya sudah menanyakan potensi rezekinya dan sumber rezekinya dari mana. Itu wajib banget ditanyakan, kata Ustadz Andre Raditya. Nah, kemudian hidup ini berdasarkan poin-poinnya aja. Kalau kata Ustadz Andre Raditya, hidup karena maunya Allah. Lalu maunya Allah apa? Jadi kita harus tahu Allah tuh maunya apa. Kan anjurannya ya bertakwa. Bertakwa itu secara garis besar mengikuti perintah Rasul, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai orang beriman dan seorang muslim harus fokus pada tujuan yang Allah mau, begitu, agar rumah tangga pun jadi sakinah mawaddah warahmah. Nah, sakinah itu kan ketenangan. Bagaimana bisa tenang jika rezekinya saja kita nggak tahu sumbernya dari mana? Pasti sumbernya dari Allah, namun kita lebih spesifikasi lagi ini sumbernya benar-benar halal atau tidak. Itu yang membuat sakinah, karena jika rezekinya tidak halal maka dia akan membawa kesengsaraan dari segi perut, dari segi apapun gitu. Nah, kemudian mawadah kasih sayang. Nah, sumber rezeki yang kedua ya kasih sayang, kata Ustadz Andre Litya. Karena kasih sayang ini jika tidak dipelihara ataupun tidak dilakukan secara terus-menerus, itu akan menyebabkan kesenjangan. Kesenjangan juga akan membuat tidak tenang. Ini Ustadz Randy Saputranya sudah datang. Mungkin itu aja tadi sekilas rangkuman dari kajian pekan lalu. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Randy Saputra yang sudah siap, insya Allah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry terlambat. Enggak apa-apa, Kak, enggak apa-apa, Kak. Ya, silakan. Ya. Monggo. Ya, silakan Mas Rauf. Mungkin langsung dimulai aja, Mas Rauf. Iya, silakan untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustadz Randy Saputra. Bismillah. Sebelum saya mulai, nampak saya tidak perlu jadi saya tidak perlu jadi host karena notifikasi approval-nya muncul terus nih. Oh iya. Tolong jabatan saya di room dikurangi dulu. Iya, baik, Ustaz. Sudah Ustadz, tafadhal.
Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba mendengar dulu harapan dari materi dari moderator, silakan. Oh iya. Saya dituntun dulu di awal-awal ini, silakan. Ya, bismillah. Jadi harapan dari kami dari Akademi Pernikahan tentang tazkiyatun nafs itu bagaimana pasangan suami istri itu ketika memang ada konflik atau ada konflik dalam diri dan bagaimana caranya berdamai dengan diri, terutama ketika emang hubungannya merasa renggang gitu, Ustaz. Itu harapan dari kami untuk bisa mengetahui dan tahu langkah-langkahnya agar bisa berdamai dengan diri sendiri maupun berdamai dengan dalam hubungan suami istri. Itu Ini udah pertemuan keberapa? Ini udah bulan kedua. 7 temuan. Ya, 7 pertemuan. Oh, sebulan sekali. Sepekan sekali. Pekan sekali. Berarti pekan ke-7 ya? Iya, pekan ke-7, alhamdulillah. Kanalnya apakah lewat Zoom saja? Apakah ada lewat kanal yang lain? Lewat Zoom, kemudian hasil ininya direkam dan di-share ke YouTube, Ustaz. Tapi untuk diskusinya via Zoom saja. Via Zoom saja. Pesertanya mendaftar gitu ya? Iya, benar, Ustaz. Tapi YouTube-nya dibuat publik atau disetting khusus untuk peserta yang bisa nonton? Publik, Ustaz. Dibuat publik. Tapi itu di-share nanti. Share-nya linknya di-share di grup peserta. Tapi di YouTube-nya publik. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini bisa berbagi dengan sahabat-sahabat ya. Saya berbahagia sekali bisa hadir di sini dan mohon maaf ini ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit ya. Saya mempersilakan panitia untuk mempersiapkan room. Saya di topik kali ini tidak berlama-lama gitu. Sebetulnya isu tentang pernikahan ini adalah isu yang saya tidak terlalu berani mengajarkan sebetulnya. Karena pernikahan ini adalah proses yang sangat panjang, ya, dan juga dia bukan hal yang bagi saya secara pribadi adalah hal yang sangat-sangat mendalam untuk terus-menerus kita perbaiki hari ke hari rumah tangga pernikahan itu. Jadi jikalau hari ini mengajarkan di Akademi Pernikahan, menurut saya ini berlebihan jika memang dianggap sebagai guru gitu. Jadi di awal-awal ini saya disclaimer terlebih dahulu ya, ini lebih pada ngobrol-ngobrol santai saja, ini lebih pada berbagi mekanisme rasa, berbagi mekanisme pengalaman kepada kawan-kawan sekalian yang sedang meniti untuk berumah tangga. Sekarang kita ingin berbicara dulu tentang konsep pernikahan itu. Secara fundamental Islam itu seperti apa? Jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam secara konsep itu sebetulnya adalah sebuah ajaran yang kemudian memberikan nilai pada manusia. Jadi Islam itu sebetulnya fokusnya pada manusia. Sebagai contoh begini, kalau kita belajar tentang ideologi kapitalis, ya, dia sangat-sangat berpikir tentang pertumbuhan. Itu ideologi kapitalis. Jadi kalau misalnya orang agamanya kapitalisme, itu dia berpikir tentang gimana caranya bisa menciptakan gerak pertumbuhan secara angka, berkompetisi, dan kemudian
menciptakan value atau nilai bagi kehidupan. Jadi kapitalisme berbicara tentang itu mati-matian. Jadi dia berbicara tentang angka, berbicara tentang pencapaian. Ya, urusan ada orang tiba-tiba jadi miskin dan jadi kalah, itu ya persaingan aja gitu loh. Itu adalah hal yang natural dan hal yang wajar. Ya biarkan seperti itu. Biarkan kemudian persaingan itu ada, biarkan orang yang miskin makin miskin supaya kemudian kompetisi di alam bisnis atau kompetisi di pasar itu berjalan sebagaimana mestinya, ya, sehingga kualitas hidup manusia makin bagus. Jadi biarkan berkompetisi, gitu. Sama-sama bikin restoran, ayo mana yang bagus dan murah, gitu. Itu biarkan aja kompetisi berjalan. Jadi nggak usah diprotektif. Oh ini usahanya besar, harus cuma boleh restoran, nggak boleh dijual di kaki lima. Itu nggak ada. Makanya dalam ekonomi kapitalisme itu kan jejaring restoran pizza yang besar itu boleh jualan di kaki lima. Kalau di negeri sosialis itu nggak boleh. Ya, kalau misalnya dengan pendekatan konsep berkeadilan itu kan itu bisa dilarang gitu ya. Tapi kemudian di kapitalisme enggak, karena ideologinya pertumbuhan. Nah, Islam itu mati-matian bicara tentang manusia. Perbudakan dilarang, lalu kemudian pendidikan itu harus bisa diakses oleh semua kalangan, kesehatan juga setiap orang itu harus bisa makan, bisa punya kebutuhan pokok, makanya ada zakat. Nah, maka karena Islam ini sangat berpikir tentang manusia, maka jalan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia dari segi jumlah itu sangat diperhatikan Islam, yaitu jalan berkembang biaknya namanya rumah tangga. Nah, ini nyambungnya ke sini nih. Jadi rumah tangga dalam Islam ya memiliki keturunan, mendidik keturunan, dan juga sistem keluarga dalam Islam atau biasa disebut dalam Islam itu sebagai usroh, itu adalah sebuah satuan masyarakat terkecil yang sangat diperhatikan oleh Islam. Makanya kalau kita bicara misalnya tentang syariat Islam, itu sebetulnya 85% sampai 90% syariat itu bisa dilakukan di skala keluarga. Jadi entitas keluarga itu bisa mengeksekusi 90% dari hukum Islam. Ya. Misalnya bercampur tidak bercampur, lalu kemudian pendidikan, pengajaran, sholat 5 waktu, puasa, itu kan skalanya kan skala ekosistem keluarga, ya, menyediakan sahur sama-sama, lalu kemudian menyediakan kamar yang layak untuk anak-anak, itu dia ekosistemnya ekosistem kaum muslim, keluarga kaum muslimin. Hanya 10% yang butuh negara. Ya, misalnya menegakkan hukum kisos, menegakkan hukum rajam yang sifatnya jinayah atau pidana itu butuh kodi, dan kodi ini, hukum ini dia skalanya skala negara. Nah, maka kawan-kawan sekalian, ini berumah tangga itu dia kita harus berpikir dia tidak boleh lepas dari visi dari peradaban itu sendiri, ya. Berumah tangga itu tidak boleh lepas dari visi peradaban itu sendiri, maka termasuk jika ada konflik di dalamnya, termasuk bagaimana kemudian visi di dalam rumah tangga itu yang mendidik anak dan seterusnya. Ini tidak boleh dijalankan secara natural alamiah sajalah, udah natural alamiah sajalah, enggak. Dia harus dirawat dengan aturan-aturan itu. Misalnya tentang anak gitu ya, tentang rumah tangga dan tentang anak. Ini mohon maaf kalau misalnya saya menjelaskan dengan rinci gitu ya. Nanti kita akan masuk ke tazkiyatun nafs. Tapi saya berbicara dulu misalnya tataran teknisnya gitu. Bahwa memang suami itu menafkahi, ya, suami itu menafkahi. Jadi suami menafkahi itu berarti seorang suami itu, Bapak Ibu sekalian, dia wajib untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarganya, tapi juga rumah tangga itu, suami itu juga wajib kemudian memberikan
tanda petik sumber income bagi istrinya. Karena pada dasarnya kan harta suami dan harta istri itu terpisah. Ya, bukan harta suami, harta istri juga, harta istri sebetulnya logika itu tidak ada di pemikiran Islam dan itu merugikan wanita. Ya. Jadi kadang-kadang kalau seperti itu suaminya bisnis dan terus kemudian bicara ini kan uang mamah juga gitu dan akhirnya mamah atau istri ini tidak jelas sebetulnya uangnya berapa, hak dia untuk belanja berapa. Dan dalam Islam ya suami bertanggung jawab atas hak nafkah keluarga secara kolektif dan juga hak untuk kebutuhan istrinya. Ya, itu secara transfer kepemilikan. Jadi dari uang dia menjadi kemudian uang istri. Nanti ini berpengaruh pada pengasuhan anak. Jadi anak-anak itu dalam peradaban Islam adalah aset. Bayangkan kalau setiap keluarga menjaga kepribadian dan karakter anak-anaknya, rasanya masa depan umat ini akan beres. Tapi hari ini, atas nama kapitalisme, atas nama kebutuhan, atas nama mengejar cicilan rumah, cicilan mobil, dan atas nama mencapai kehidupan yang berkualitas, suami istri kerja. Ya. Suami istri kerja dan istri pun harus pulang sangat sore hari, beraktivitas ke sana sini, sehingga kemudian anak sudahlah garis-garis panduannya juga tidak terdidik oleh ayah dan juga tidak terperhatikan oleh ibu. Nah ini juga repot ketika ayah kemudian tidak hadir dan merasa bahwa pendidikan itu adalah adalah kewajiban istri dan kemudian tidak terlibat sama sekali. Ini makin jauh. Nah, maka dari itu sebelum kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, ini harus beres dulu. Ya. Karena jangan sampai kalau bahasa dalam istilah mempelajari atau tahapan agama itu, jangan sampai kita bicara hakikat, tapi kemudian secara syariatnya babak belur. Ya, misalnya, ya kita saling menerima, ya kita saling memaafkan, tapi struktur rumah tangganya dibangun tidak di atas syariat, gitu lah. Ya, istri kemudian beraktivitas di luar, berikhtilat dengan laki-laki perempuan, suami juga demikian. Harusnya kan konsep dalam rumah tangga itu ba'da isya suami itu hadir bersama anak-anak di rumah, wa ja'alna laila libasa, ya. Wa ja'alna nahara ma'asya, ya, malam kemudian berkumpul dengan keluarga, siang kemudian mencari ma'isyah supaya kemudian anak-anak dan istri itu mendapatkan kehadiran seorang suami dan bapak. Tapi hari ini pun kalau syariat ini tidak dijalankan, suami juga jebol itu beraktivitas sampai tengah malam. Ya, dan kita nggak bisa tiba-tiba angkat tazkiyatun nafs, sangka baik dengan suami, lalu kemudian saling mengertilah dengan pekerjaan suami dan seterusnya. Padahal ini dari segi syariatnya tidak ditunaikan tataran-tataran teknisnya ini. Ya. Bayangkan saja istri sudahlah kuliah sampai pendidikan tinggi, ya, dan kemudian punya orang tua yang harus dibiayai. Secara syariat kan kalau keputusannya istri mengurus rumah tangga, anak-anak, suami bekerja, ini suami juga punya orang tua kan sekarang 4 ya, 2 ibu bapaknya kandung dan 2 ibu bapak pasangan hidupnya, mertuanya. Jadi karena memang logikanya kan kolektif ini dan suami yang kemudian bekerja, kemudian menghimpun rezeki dan ini juga harus ada kontribusi pada mertua, gitu kan. Ini teknis gitu. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan, lalu kemudian loncat ke tataran tazkiyatun nafs, ini juga nggak bisa. Misalnya orang tua istrinya berumah tangga dan kemudian tidak bekerja, lalu kemudian suami nggak peduli dengan kehidupan mertua, gitu. Lalu kemudian dengan materi tazkiyatun nafs disuruh sabar saja sebagai istri, syukur-syukur ada suami, lalu kemudian kalau tidak peduli ya tidak apa-apa, gitu. Semua ini sudah diatur sama Allah. Ini kan ada syariat yang dilanggar soalnya. Ada bakti kepada orang tua yang dilanggar. Ini kan gak nyambung kalau misalnya kita kemudian langsung lompat pada tataran tazkiyatun nafs, melihat konflik untuk kemudian kita sabar, kita kemudian
menerima apa yang terjadi, tapi kemudian tataran teknisnya tidak diselesaikan. Jadi pada pagi hari ini ya saya bukan kurang berkenan menyampaikan tentang tazkiyatun nafs, tapi tazkiyatun nafs ini adalah sebuah perspektif yang harus kita bangun. Ya. Dia juga harus dibangun simultan dengan Anda membangun rumah tangga ini teknisnya gimana, gitu loh. Ya, suami nggak pernah ngajak ngobrol istri, nggak pernah mendengarkan keluh kesah istri, tiba-tiba nyuruh sabar istri, ini rumusnya dari mana, gitu loh. Keliling-keliling atas nama dakwah, keliling-keliling atas nama cari kerja, tapi kemudian tidak membangun komunikasi dengan istri, tiba-tiba kemudian istri aneh-aneh, konflik gitu, sedikit uring-uringan, terus kemudian Anda bilang tazkiyatun nafs, ya, gitu. Sabarlah kepada nikmat Allah dan bersyukurlah dan seterusnya. Jaga hati ini suami macam apa gitu loh ya. Lalu misalnya juga istri gitu ya, kemudian tidak pernah melayani suami, lalu kemudian enggan juga melayani suami baik secara batin ataupun secara lahiriah gitu ya. Bahkan urusan misalnya tanda petik ranjang juga tidak diperhatikan dengan baik. Itu kan syariat pernikahan yang harus diperhatikan seorang istri gitu. Tiba-tiba ngelihat suaminya gimana-gimana langsung kemudian pada pendekatan tazkiyatun nafs gitu. Kenapa kok kamu nggak sabar sama saya? Kenapa kamu nggak bersyukur? Ini padahal ada ruang ada ruang psikologis yang tidak tertunaikan secara teknis gitu. Dan juga secara biologis bahkan tidak tertunaikan secara teknis. Ini juga nggak bisa gitu. Maka itulah pentingnya rumah tangga itu dibangun atas perspektif syariat, ya, berjalan seiring antara melaksanakan rumah tangga ini sesuai dengan syariat, lalu kemudian melakukan pendekatan pensucian jiwa pada konflik-konflik yang terjadi. Nah, kalau tuntunan-tuntunan syariatnya sudah dilakukan sebagai pasangan suami dan istri, ya sholat 5 waktu, suami di masjid, lalu kemudian menunaikan sholat sunnah, tahajud bersama dengan istri, dan itu kemudian dilaksanakan dengan komit. Nah, insya Allah tazkiyatun nafs itu akan ngikutin gitu. Nah, itu yang menurut saya yang saya baca di banyak pernikahan rumah tangga Islam ya. Ada ketidakfahaman menjalani rumah tangga ini seperti apa? Ketidakfahaman tentang sederhana milkun nafs, artinya kepemilikan personal pada harta misalnya. Itu banyak nggak paham, banyak nggak ngerti gitu, dan ini menurut saya jadi masalah tersendiri. Itu saja dulu, kita coba elaborasi dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Mohon maaf ini saya sedikit tanda petik mengkhianati Thor gitu ya. Karena saya nggak tahu ini 7 pekan ke belakang ini bicara teknis apa saja teman-teman, tapi kalau saya lihat masalah rumah tangga yang terjadi dalam keluarga muslim ini banyak hal-hal teknis rumah tangga yang kemudian belum dijalankan dengan baik. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu pertanyaan, silakan dibacakan saja. Thank you. Iya, silakan. Untuk yang ingin bertanya, silakan ditulis chatnya, ataupun bisa ditulis di chat, ataupun langsung raise hand. Silakan. Saya menunggu ya, ngikut aja ya. Ya, Ustadz. Kita sebentar. Mana ya? Silakan Bu Ita. Tadi mau bertanya, boleh langsung bertanya langsung atau boleh chat. Monggo silakan. Ya, atau moderator dulu aja nih Ustadz yang bertanya. Boleh. Silakan. Kan tadi
sangat menampar sampai kita memahami hakikat, tapi syariatnya sudah babak belur. Nah, ini kalau kita sebagai pendakwah ataupun kita sebagai orang tua, untuk memahami syariat ini selain mencari ilmu di kajian, atau apakah ada kitab Ustadz yang wajib dibaca selain fikih mungkin ya? Ya, jadi seperti ini kawan-kawan sekalian. Ajaran itu kan ajaran, dan manusia ini kemudian butuh model bagaimana kemudian bagaimana kemudian ajaran Islam ini kan implementatif gitu ya. Dan sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya teladan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kemudian sangat terbantu untuk memahami kesalahan saya berumah tangga itu setelah belajar sirah Nabi, sirah Nabawiyah terkait dengan bagaimana Rasulullah berumah tangga. Ya, apalagi Rasulullah ini berumah tangga dengan banyak istri kan, itu lebih memiliki kompleksitas lagi. Gitu. Nah, maka dari itu kita ambil contoh saja misalnya bagaimana Rasulullah memulai pagi gitu ya. Ini kenapa kemudian saya minta kawan-kawan semua belajar ke sirah Nabi. Rasulullah itu tidur cepat. Jadi kalau kita lihat kehidupan Rasulullah pagi hari itu sebetulnya dimulai dari malam. Jadi Rasulullah itu bukan tipe suka begadang. Jadi ba'da isya itu berkumpul dengan keluarga Rasulullah. Ya. Ba'da isya itu makruh sebetulnya. Kecuali betul-betul daruriyah. Ya. Nah sekarang kan darurat ini dibuat terus-menerus gitu ya. Saya termasuk yang akhirnya pada saat ini menyarankan misalnya kepada gerakan dakwah Harokah atau kawan-kawan pergerakan yang kemudian melakukan pertemuan dakwah itu ba'da isya, ya. Ba'da isya, rapat ba'da isya, ketemu investor ba'da isya, penawaran ba'da isya gitu. Dan kemudian ba'da isya seorang suami atau bahkan seorang istri nggak di rumah keluyuran kemana-mana itu udah error itu, karena di sirah Nabawiyah nggak begitu. Di sirah Nabi itu ba'da isya itu Rasulullah ke dalam rumah. Hadisnya sampai situ aja. Tapi kan nggak mungkin ke dalam rumah kemudian diem-dieman gitu kan nggak mungkin kan, pasti diskusi gitu. Lalu kemudian berinteraksi gitu. Itu teknis. Ya ini tadi ada komen yang kemudian hadir. Tazkiyatun nafs itu penting karena kalau tanpa tazkiyatun nafs dan seterusnya tadi saya baca sepintas. Iya betul Bapak Ibu sekalian. Tazkiyatun nafs mensucikan jiwa dari kesombongan, ego itu sangat penting gitu. Apabila kemudian kita juga meletakkan cara berumah tangga dengan benar gitu. Karena sekarang saya bertemu misalnya dengan suami yang seakan-akan tazkiyatun nafs gitu. Nyuruh sabar, nyuruh syukur, tapi implementasi teknis rumah tangganya babak belur gitu. Jadi seakan-akan sufi, seakan-akan soleh, seakan-akan yuzakihim ya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Makanya kalau kita lihat di surah Al-Jumu'ah itu kan yatslu alaihim ayati wa yuzakihim ya. Membacakan ayat-ayat Allah, membacakan syariat, bicara bordernya dulu wa yuzakihim, kemudian mensucikannya gitu. Jadi nanti kalau tazkiyatun nafs ini kemudian dibangun dalam satu pilar khusus, dia nanti jadi aliran kebatinan gitu loh. Aliran kebatinan tapi kemudian bikin error semuanya gitu. Karena kemudian secara teknis ini enggak. Oke. Jadi saya kembali lagi tadi. Literatur apa yang kemudian harus diakses? Itu sirah Nabi. Nabi itu pria terbaik, terbukti jadi pemimpin ya. Dan dengan pola hidup seperti itu bisa membebaskan Persia dan Romawi. Itu ba'da isya di rumah. Saya kampanye sedikit ini. Ba'da isya di rumah itu banyak para suami terutama ini nggak melaksanakan. Ya. Ba'da isya masih keluyuran aja ke tempat teman ngobrol lah apalah, alasan pulang kerja terlambat segala macam. Ini kan sebetulnya pilihan ya. Maksudnya
hidup ini kan pilihan gitu. Kalau misalnya mau diperturutkan hawa nafsu, ya kemudian makin nggak jelas kehidupan kita. Oh, ini kan saya kerja pulang pakai KRL, memang keadaannya. Nah, kalaupun misalnya kemudian kerja di lapangan sekian pekan, itu kan berarti harus ada porsi yang sangat juga besar untuk kemudian rumah gitu ya. Jadi itu. Lalu kemudian bangun dini hari, ya Rasulullah tuh bangun dini hari. Kalau minimum batasnya itu malah kaum muslimin itu bangun itu di waktu sahur, karena kemudian secara syariat itu kan ada beristighfar di waktu sahur, itu berarti sekitar 50 ayat sebelum subuh Rasulullah itu sudah bangun, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Nah ini kadang-kadang juga supaya istri sholat jadi berjamaah di rumah, ini juga nggak kena di syariat, Pak. Laki-laki itu di masjid. Kapan kemudian sholat berjamaah dengan pasangan, itu di sholat-sholat sunnah, di sholat-sholat nawafil itu, kemudian berjamaah dengan istri, ini atas nama kompak dengan istri, sholat dengan istri tidak di masjid. Ini error-error juga kadang-kadang pemahaman-pemahaman begini. Nah, ada yang menarik ya, Rasulullah bertahan dari ba'da subuh sampai syuruk di masjid itu, kemudian berzikir, ya, zikir-zikir pagi misalnya dikumpulkan di Ratib Al-Haddad ataupun di Al-Ma'thurat, itu banyak akarnya dari zikir pagi Rasulullah ini. Nah ini bagian dari tazkiyatun nafs, dia pagi hari itu adalah menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah selesai syuruk itu kembali ke istrinya dan kemudian menanyakan kepada istri ada apa, maksudnya apa yang bisa dimakan gitu, bukan mau makan apa, ya. Jadi nggak rewel Rasulullah itu mau makan ini itu, pokoknya apa yang ada di rumah itu beliau makan, dan beliau mengetok pintu istrinya satu persatu, pintu rumah istrinya satu persatu, karena bentuknya bilik begitu. Di sisi kiri, kalau kita ngadap Masjid Nabawi itu kiblat, di sisi kiri itu kemudian komplek bilik istri-istri Rasulullah, dan Rasulullah mengajak istrinya ngobrol di pagi hari satu persatu, ada apa, gimana, hari ini ngapain. Itu keseharian Rasulullah loh. Dan itu bayangkan berapa banyak suami yang tidak menunaikan itu. Ya. Berapa banyak suami yang kemudian tidak memberikan ruang bicara kepada istrinya gitu atas nama kita kan dakwah, kita kan sudah sama-sama ngerti dan seterusnya. Harusnya gak usah diomongin, nggak bisa Pak. Rasulullah ngajak istrinya itu bicara gitu. Nah baru setelah itu Rasulullah di waktu duha itu fokus pada, kemudian Rasulullah di waktu duha itu di waktu duha itu fokus pada pengajaran. Mohon maaf nih, tadi ada telepon masuk sedikit. Apakah suara saya masih terdengar? Jelas, moderator? Biasanya kalau ada suara telepon suaranya jadi kecil. Masih terdengar? Masih jelas, Ustaz. Masih jelas. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, itu menjadi contoh. Jadi duha Rasulullah fokus pada pengajaran sampai zuhur. Ya, sampai zuhur, lalu kemudian zuhur sampai asar melakukan pengajaran lagi kepada sahabat. Tapi kemudian ini tidak sepanjang pengajaran pagi sampai zuhur, dan ba'da asar biasanya Rasulullah bangun hubungan yang sifatnya kekeluargaan dengan para sahabat, mengunjungi para sahabat, silaturahim. Ba'da zuhur sampai asar biasanya Rasulullah juga melakukan muraqib di pasar Manakhoh gitu, ngecek pasar, ngecek ekonomi, ngecek juga latihan kuda itu ya di situ. Saya rasa demikian ya. Jadi salah satu kitab referensi ya kitab Sirah Nabawiyah, macam-macam, dan ambil kitab Sirah Nabawiyah yang lebih menitik beratkan pada keseharian hidup Rasulullah. Itu insya Allah banyak tersedia di beberapa literatur gitu, yang sifatnya merefer ya, karena hanya dengan merefer itu kita akan mengerti teknisnya gimana. Ya, ini mohon maaf nih, sampai kemudian pada saat itu tentang madu ya. Jadi sebetulnya ada sebagian koalisi istri Rasulullah yang kemudian bahasanya demo ke Rasulullah itu di eat up, artinya kemudian Rasulullah tidak ajak bicara dalam beberapa waktu. Rasulullah kemudian bahasanya
memberikan hukuman kepada para istri-istrinya untuk kemudian tidak membuka komunikasi, kemudian Rasulullah berhalwat seperti itu dan mengultimatum istrinya, ya, para istrinya bahwa dan itu ada nanti kalau misalnya kawan-kawan mempelajari di Quran itu dijelaskan dengan baik, dan itu juga bagian dari teknis gitu ya, membangun rumah tangga itu. Jadi saya cuma ada kekhawatiran kalau misalnya kita punya perspektif yang rumah tangga Rasulullah itu tanpa konflik gitu ya, adem ayem, ya ada konfliknya juga gitu. Tapi kemudian itu diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Karena Rasulullah ingin tanda petik hadir di contoh sebagai rumah tangga manusia gitu, yang punya konflik juga, yang punya masalah juga gitu. Tapi kemudian secara syariat ini diselesaikan dengan Rasulullah. Nah, itulah petunjuk yang kemudian harus kita refer gitu ke dalam sirah itu. Saya rasa ada beberapa pertanyaan tadi ya, moderator. Bisa tolong dibacakan saja. Thank you. Ya, Ustaz, yang ini langsung dibacain banyak atau satu-satu, Ustaz? Satu-satu dulu aja, nggak apa-apa, takut saya lupa. Oke, Ustaz, sebentar. Yang pertama ini, Ustaz, mendasar pertanyaannya terkait bagaimana mengajak untuk suami ikut kajian atau beribadah bareng. Salah satunya menuntut ilmu, Ustaz. Soalnya suaminya rada susah diajak menuntut ilmu. Bagaimana, Ustaz, langkah-langkah untuk mengajak suami untuk mengikuti kajian seperti ini? Ya. Yang pertama saya harus menyampaikan bahwa tidak semua pernikahan itu dimulai dengan basis pemahaman yang utuh. Ya, jadi misalnya basis pemahaman yang utuh itu sama-sama paham Islam, gitu ya. Kadang dua-duanya berangkat dari tidak paham Islam, tapi kemudian setelah berumah tangga salah satunya belajar. Ya, salah satunya belajar dan akhirnya menemukan, oh ini formatnya begini nih yang benar. Tapi kemudian suami itu tidak paham-paham. Ya, misalnya seperti nafkah. Gitu ya. Saya banyak menemukan suami itu hanya memberi nafkah blocking rumah tangga saja. Ini belanja untuk rumah tangga. Padahal istrinya nggak kerja. Ini kan sebetulnya kalau nafkah pada rumah tangga ini bukan uangnya istri, ini uang kolektif untuk operasional rumah tangga. Istri itu harus ada nafkah terpisah ya, untuk dia, gitu loh. Karena secara harta itu terpisah. Harta suami. Jadi misalnya suami punya gaji 40 juta, itu bukan tiba-tiba 40 juta ini milik sama-sama terus di-store ke istri. Ini juga rancu gitu ya dalam konsep pernikahan Islam. Karena kalau suami punya gaji 40 juta ya itu uangnya suami. Nah, berapa untuk nafkah keluarga itu diakatkan untuk nafkah keluarga operating misalnya 15 juta atau 10 juta. Nah, si istri ini juga harus ada budget tersendiri gitu loh. Ya. Dan kemudian sehingga istri juga punya independensi kalau misalnya mau bantu keluarga, dia kemudian ingin merawat dirinya dan seterusnya. Dia tidak ambil dari kemudian dana kolektif itu. Gitu. Kayak gini juga kadang kan nggak difikirkan ya, karena kemudian suami nggak paham. Kayak misalnya tadi Mbak Daisha itu kan suami kalau misalnya pun kerjanya masih di kota yang sama ya sudahlah, kalau sudah kerja ya Mbak Daisha itu di rumah, tapi begitu nggak paham kan repot juga. Begitu nggak paham akhirnya berumah tangganya jadi sembarangan gitu. Nah, gimana caranya kemudian kalau istri paham kemudian suami nggak paham? Ini dari pagi sampai subuh ya, nanti saya jawab ya. Ada muncul pertanyaan. Jadi kawan-kawan sekalian, gimana kalau misalnya suami nggak paham? Nah, yang pertama jelas tidak boleh putus asa untuk mendoakan. Salah satu hal yang kemudian sebetulnya sangat sensitif di rumah tangga itu adalah ketika
nasihat itu eksplisit. Ya, eksplisit ini maksudnya eksplisit ini saling kritik, saling hantam opini gitu secara terbuka. Kamu kok, apalagi istri posisinya kemudian kamu kok begini gitu. Karena secara psikologi itu pria atau suami itu tidak pas dikasih nasihat oleh istri. Ini juga yang dibangun oleh Ibu Dahlan ya, Aisyah Dahlan, psikolog ini, yang kemudian saya juga banyak belajar tentang rumah tangga di beliau. Memang begitu. Nah, suami itu punya resistensi untuk dinasehati. Jadi pendekatannya memang harus sangat halus sekali seorang istri itu kepada suami itu. Satu, dari mendoakan. Lalu kemudian mencontohkan amaliat yang baik, adab yang baik kepada suami. Jadi kemudian suami itu ada ketertarikan pada dakwah. Dan insya Allah itu yang perlahan efektif. Yang kedua, mengusahakan suami punya lingkungan positif. Jadi saya pernah nih diminta oleh salah seorang istri dari kawan saya itu untuk mensahabati suaminya. Karena suaminya jauh dari komunitas Islam, sudah diperkenalkan pada yang macam-macam juga, udah berbagai macam kawan-kawan baik juga nggak nyambung gitu. Karena saya paham bisnis, saya diminta untuk menemani. Jadi boleh ya, boleh nitip ya. Nah, boleh juga Anda kalau punya tahu ada ustadz bagus, lalu kemudian ustadznya punya istri, ngomong sama istri ustadz tersebut, tolong ngomong sama Abi, Umi, tolong ngomong sama Abi, temenin suami saya nitip suami saya, tolong bimbing suami saya, mudah-mudahan itu bagus ya. Kalau sudah nyambung sama orang tua sama mertua, minta doa. Nah, ini banyak terjadi, istri insyaf ya, suami akrobat ya, orang tua suaminya juga sebetulnya sudah jengkel gitu ya kepada sifat anaknya. Nah, ini istri dan mertua bisa kolaborasi, koalisi ya, untuk kemudian mendoakan suami. Jadi cara-caranya menurut saya demikian. Jangan di approach eksplisit langsung. Itu ruang konfliknya besar. Silakan Mas Agus. Lanjut lagi. Mas Agus atau siapa ini ya? Mas Rauf, Ustaz. Oh, Mas Rauf ya, kalau Mas moderatornya Mas Rauf ya. Iya itu. Sorry. Ya, silakan. Ada pertanyaan menarik, tapi ini pertanyaan dari yang masih single nih Ustaz. Iya. Pertanyaan mendasar juga, bagaimana Ustaz menyiapkan, sebentar saya baca lagi. Nih, Ustaz, bagaimana yang belum menikah untuk mempersiapkannya agar syariat dan hakikat itu bisa dijalani awal. Jadi bagaimana yang belum menikah ini bisa lebih siap untuk menjalankan syariat dan hakikatnya tentang pernikahan lebih awal. Itu selain menuntut ilmu, bagaimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama begini ya. Ini banyak juga yang single ya, nggak semuanya udah married ya, Mas Rauf. Tapi mayoritas yang married sepertinya. Mayoritas saya. Ini saya takut kalau saya ngajarin yang married jadi kecil hati nih ya. Yang sudah married ya, jangan kecil hati nih ya. Ini saya kasih saran ini yang belum nikah ini ya. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini. Kalau misalnya Anda belum menikah, itu sebetulnya ilmu yang dipelajari itu ada 2. Dan kebanyakan ini para jomblo ini mempelajarinya cuma 1, yaitu pranikah saja. Sebetulnya sebelum menikah, itu yang single-single ini harus juga masuk belajar di ilmu pasca nikah. Dan kebanyakan jadi salah itu belajar ilmu pasca nikah itu setelah nikah. Padahal kan gini ya, setelah nikah, masuk di malam pertama, masuk pekan pertama, bulan pertama, ini kan ilmu pasca nikah sudah berjalan langsung gitu loh. Terus kalau misalnya Anda baru belajar, misalnya setelah 6 bulan pernikahan, 7 bulan pernikahan, kan kacau semua ini. Berarti ada 7 bulan kosong, Anda nggak ngerti ilmu pasca nikah. Paham nggak di sini kira-kira, peserta? Ya.
Misalnya ilmu persiapan menjadi sebelum pilot dan setelah jadi pilot. Itu kan sebelum menerbangkan pesawat kan ilmu bagaimana menerbangkan pesawat itu harus dipelajari sebelum pilot menerbangkan. Logis? Halo? Logis ya? Kadang gini, kadang yang single-single ini saya belajar pasca nikah. Dia bilang, ya Ustadz nikah aja belum, kita belajar pasca nikah gitu. Kadang-kadang yang jomblo-jomblo ini kan belajar pranikah dari sekarang gitu. Ada coba belajar. Kadang-kadang kita suruh belajar dia bilang, "Oh, saya kan belum nikah, Ustaz." Ini kan ya jadi yang dipelajari itu ta'aruf yang gitu-gitu, yang merah jambu begitu, yang romantis begitu, senang betul dipelajarin gitu ya. Khitbah, nanti walimah, itu sebetulnya little part kecil dari rumah tangga. Yang ngeri itu kan pasca nikah ini. Ini black box-nya ini kan pasca nikah ini. Jadi saran saya satu, belajar tentang pasca nikah. Banyak fasilitasnya kok di Bandung, itu belajar. Karena saya meyakini begini, kalau Anda mempersiapkan diri jadi suami yang baik, Anda akan dipertemukan dengan istri yang mudah-mudahan mempersiapkan diri dengan baik. Kalau Anda belajar jadi suami yang baik, Anda akan dipertemukan dengan istri yang juga mempersiapkan diri dengan baik. Dan begitu juga sebaliknya, kalau Anda ini ngasal-ngasal, ya akrobat terus ngasal-ngasal nggak pernah mempersiapkan diri jadi istri gitu ya, Anda akan ketemu suami akrobat juga gitu ya, yang juga nggak mempersiapkan diri. Ini menurut saya logika yang ada itu satu. Nah berikutnya secara hakikat ya penting juga untuk mendalami syukur ya, mendalami untuk membersihkan hati dari hasad, membersihkan hati dari berhala-berhala dunia. Ini kan tazkiyatun nafs. Itu dimulai dari single gitu loh. Jadi ketika menikah bahasa tauhidnya itu sama. Sekarang begini, kenapa banyak rumah tangga tenggelam dalam cicilan rumah misalnya? Cicilan rumah yang mereka nggak mampu bayar, cicilan mobil yang nggak mereka mampu bayar. Karena kan tazkiyatun nafsnya nggak selesai dari sebelum nikah. Ya. Seorang suami, kita harus membuktikan gitu ya. Jangan kontrak, kita harus buktikan. Saya harus buktikan kalau saya berhasil. Dan nyicil macam-macam dicicil. Mobil dicicil Avanza 3,6 juta. KPR maksa-maksa cicil juga 15 tahun 4 juta, 5 jutaan. Padahal penghasilannya masih belum stabil. Ini kan karena tazkiyatun nafsnya nggak selesai, ya. Makanya tadi ada yang nanya fungsinya di mana tazkiyatun nafs, di sini juga. Jadi dia juga mendukung, bukan pilar yang berdiri sendiri, dia saling menopang satu sama lain gitu. Jadi egonya dihilangkan. Terus kemudian hidup ini untuk apa sih? Berhala untuk kemudian mendapat apresiasi dan ridho Allah Subhanahu wa taala atau ridho manusia, itu kan di titik tazkiyatun nafs. Nah, bayangkan kalau misalnya seorang suami nggak selesai tazkiyatun nafsnya, begitu juga seorang istri. Ya. Temenku tuh udah pakai mobil. itu bahasa apa ya? Menurut saya bahasa kerasukan, bahasa kehembus godaan setan tuh bicaranya begitu. Itu tuh udah punya rumah sendiri, aku itu udah ini udah gitu, lalu kemudian memang hasilnya tawakal Allah segitu, tapi kemudian membanding-banding dengan yang lain dan kemudian menegasikan apa yang sudah suaminya dapat dan tidak mensyukuri, itu salah satu cacat dari jiwa juga, salah satu cacat dari hati juga gitu. Dan ini repot kalau memang sejak single itu tidak dirawat. Makanya bukannya pernikahan itu sekte, bukan. Kadang-kadang gini kan. Saya pun kalau sebagai abang gitu. Ini alhamdulillah ada yang saya jodohkan sama-sama pejuang Quran, insyaallah 6 September akad ya. Saya tanda petik paksa lah gitu ya. Sang akhwat juga saya briefing, sang ikhwan juga saya briefing gitu, via online. Bahwa kalau memang sudah memang paham ya, punya frekuensi pada dakwah, itu ya rumah tangga harus disetel frekuensi pada dakwah. Maka dari itu ada bahasanya mencari jodoh satu pengajian, mencari jodoh satu majelis, itu supaya mudah menjalaninya. Perspektif yang dibangunnya itu sama gitu loh, tentang kesyukuran ya, tentang nggak hasad sama orang, nggak dengki sama orang, tentang
bakti birrul walidain kepada orang tua. Makanya jadi penting untuk mencari pasangan itu di lingkungan-lingkungan yang baik juga. Saya rasa demikian. Ya, Mas Rauf silakan dibacakan pertanyaan berikutnya, monggo. Ya Ustaz, terima kasih. Ini Ustaz ada beberapa pertanyaan tentang kejadian sehari-hari. Ini Ustaz, jika ada suami yang dia aktif ketika masa pilkada atau pemilu, dia aktif dan jarang pulang malam gitu, bahkan sampai nggak pulang. Itu bagaimana Ustadz? Soalnya sang istri dan keluarga anak-anaknya tidak sama sekali hampir tidak ada mendapat ilmu tentang tazkiyatun nafs dari seorang suami gitu Ustadz. Ini yang nanya istri apa suami? Istri. Perempuan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada harokat dakwah yang memutuskan masuk pada demokrasi pemilihan legislatif ataupun kepala daerah. Ya. Dan kalau itu dijadikan metode dakwah, maka idiom masuk pada pertempuran pemilihan itu atau namanya pilkada atau pileg atau apapun itu diidiomkan dengan jihad, ya, atau perjuangan jihad siasi atau jihad politik. Nah pertanyaannya, kalau istri juga punya pemahaman yang sama dan ridho dengan perjuangan suami, ya enggak apa-apa. Ya, ini suami saya sedang jihad karena sahabat Rasulullah kan waktu juga perang juga ngilang juga 3 bulan, ya ngilang juga berpekan-pekan gitu ya. Misalnya sahabat Rasulullah yang dikirim perang ke Syam itu kan meninggalkan sanak keluarga dalam waktu yang panjang gitu. Dan itu terjadi di dalam dunia dakwah, dunia peradaban Islam itu terjadi. Namun kan memang yang kita lihat daulah atau manajemen kenegaraan umat ini kan menanggung hidup, lalu kemudian memperhatikan istri yang ditinggalkan, anak-anak, keluarga. Makanya kalau Anda lihat asnaf zakat, anggaran dari zakat yang diambil paksa dari umat, yang itu tentunya sangat besar kalau di total, karena 2,5% dikali semua populasi yang kemudian wajib zakat, itu 1/8-nya kan untuk fisabilillah, atau kemudian orang-orang yang kemudian berjuang dan berdakwah secara full di medan laga ini, ya, terutama kital gitu ya, peperangan yang sifatnya kombatan atau perang kombatan itu berarti perang fisik, combat. Nah, artinya gitu, kalau misalnya memang ridho itu tidak apa-apa. Yang repot itu kan kalau misalnya tidak paham, ya, atau tidak terbangun kesepahaman. Nah, ini yang repot gitu loh. Kalau tidak terbangun kesepahaman, maka yang dibangun itu kesepahaman dulu, ya. Kesepahaman dan kesepakatan. Jadi gini ya, rumah tangga itu tentang sepakat dan mufakat. Ya. Suami adalah pemimpin ar-rijal. Itu bukan berarti nggak ngajak musyawarah. Ini kadang error juga. Gua kan suami, keputusan di gua. Ya, iya, keputusan emang di antum sebagai suami. Tapi ajak ngomong. Ya, makanya saya dalam beberapa kesempatan itu sangat lumayan sering mengajak bicara istri, tapi keputusan di saya. Tapi saya ajak bicara. Ini maunya gimana, ada pilihan begini, menurut Umi gimana, ya, menurut Ayang gimana, itu kita confirm. Nah, dari situ kemudian suami ambil keputusan, jangan bingung gitu loh. Jangan juga ya udah keputusan di Ayang, itu melempar tanggung jawab, kalau ada apa-apa nggak mau ambil resiko, nggak boleh juga. Jadi istri tetap diajak bicara, kesepakatan. Nah, jadi saya kembalikan lagi pada kesepakatannya gimana. Ya, kesepakatan. Artinya kalau bahkan tidak pulang itu berat nggak bagi istri, atau misalnya secara kenyamanan hati seperti apa. Tapi kalau misalnya nyaman, rilis, juang nih berjuang. Karena memang saya paham juga, karena saya punya banyak teman-teman yang kemudian berjuang di pilkada pemilu. Itu memang bisa nggak pulang ya nggak pulang gitu loh. Karena memang kadang-kadang persiapan sampai harus tidur di sekre gitu ya. Sampai kemudian kalau sudah ngejagain suara itu ya betul-betul harus memastikan di KPU-nya gitu. Dan itu perjuangan yang
dipilih oleh sebagian kawan-kawan kita di dakwah di Indonesia ini, dan bagi saya perlu diapresiasi. Nah, yang repot menurut saya kalau nggak sepakat. Yang repot kalau saya itu nggak sepakat. Kalau nggak sepakat itu repot lah. Nanti istri jadi bersangka-sangka nih ngurus suara beneran apa ngurus yang lain. Kadang-kadang nyangka-nyangkanya jadi kemana-mana. Jadi itu yang menurut saya nggak cocok. Thank you. Ya, makasih. Ini ada yang bertanya Ustaz dari Mas Gugum. Beliau nanya, jika di awal tidak ada jika di awal suami istri tidak ada pemahaman Islam yang utuh dan akhirnya menyebabkan perceraian, bagaimana cara Islam memandang perceraian tersebut, dari mendidik anak, dari pengelolaan harta dan semacamnya sesuai syariat Islam, Ustaz, terutama ke anak, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perceraian itu hal yang diperbolehkan dalam Islam, dibenci Allah. Di kalangan sahabat Rasulullah terjadi ya perceraian itu. Jadi dia adalah hal yang lumrah saja terjadi. Nah, kalau misalnya perceraian terjadi dan memang itu sudah menjadi kemudian, kan perceraian itu otorisasinya sebetulnya di pria ya. Seorang pria sudah menjatuhkan talak dengan berbagai macam kondisi dan itu pilihan, ya kita bersangka baik itu maslahat bagi kedua pasangan itu. Tinggal gimana kemudian memanajemen rumah tangga pasca perceraian itu. Karena anak itu masih tanggung jawab bapak. Ya. Ini kadang-kadang suami istri konflik, istrinya kemudian minta cerai, suaminya bete, dicerai betulan, uruslah anak-anak sana, rasakan. Nah ini suami-suami error juga ini ya, mantan suami error ini begini juga. Anak-anak itu nafkahnya itu tetap tanggung jawab mantan suami. Ayah tetap ayah, whatever it takes. Nah gimana tentang mamanya ini kalau memang diputuskan? Kemudian anak-anak itu dengan uminya, maka uminya juga harus dibiayai lah. Masa kemudian ini saya kasih untuk ongkos beras ya, kamu nggak boleh makan, ini untuk anak-anak. Ini gila menurut saya. Menurut saya suka ketemu cerita-cerita begitu, saya suka ketawa sendiri gitu loh. Nah makanya pilihan jadi seorang ayah itu pilihan selamanya. Ya. Pilihan menjadi seorang suami itu juga pilihan selamanya sebetulnya ya. Ini berbeda kalau misalnya memang istri misalnya nggak usah dibiarin lagi lah, saya punya pekerjaan, itu silahkan gitu ya. Tapi kemudian nafkah anak-anak ini itu tanggung jawabnya istri gitu ya. Nafkah anak-anak ini tanggung jawabnya suami. Itu tentang perceraian ya. Jadi walaupun perceraian itu terjadi, tentang anak-anak, tentang operating rumah tangga itu tetap diperhatikan. Ini kan macam-macam ya. Ada yang inisiasi talaknya dari suami, betul-betul memang nih istri ini udah akrobat macam-macam, jadi kemudian dicerai gitu ya. Biasanya kalau kemudian dianggap kezolimannya pada wanita, biasa hak anaknya diambil oleh ayah. Ada beberapa perspektif syariat juga yang mewajibkan anak-anak itu dengan suami. Ini terjadi misalnya di Mas Anang dan Krisdayanti, kan Aurel tuh sama Mas Anang. Ahmad Dhani dan Mbak Maya juga anak-anak sama Mas Dhani. Ada perspektif yang begitu, tapi ada juga perspektif yang kemudian memberikan hak pengajaran ini kepada ibu. Itu musyawarah juga sih. Jadi gini, saya bersangka baik ya kepada sahabat-sahabat yang memutuskan untuk berpisah. Terkadang memang itu jadi pilihan yang terbaik bagi keduanya. Walaupun itu tidak menjadi hal pilihan terbaik bagi anak-anaknya. Tapi saya coba memandang bijak tentang itu. Tinggal sekarang gimana mekanisme untuk kemudian mekanisme untuk kemudian menjalankan kebersamaan pasca perceraian itu. Ya. Artinya tidak berkonflik di depan anak-anak juga tetap
merasakan kedamaian keduanya, kedamaian ayah dan ibunya, tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kalau nanti masing-masing sudah punya pasangan sendiri, istri menikah lagi, lalu kemudian yang prianya juga menikah lagi, tentu setelah iddah gitu ya, ya itu bagus-bagus saja sih gitu loh. Tinggal gimana, ya kembali lagi tadi, manajemen teknis pasca perceraiannya gitu. Thank you. Yang lain Mas Rauf, silakan Mas Rauf. Ya Ustaz, nih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana menghindari intervensi dari pihak eksternal, baik dari keluarga mertua atau keluarga istri? Itu bagaimana Ustaz menghindari konflik ataupun intervensi eksternal gitu? Ya, jadi saya ingin menyampaikan dulu begini. Yang pertama, untuk suami sampai kapanpun milik mamahnya. Jadi suami itu milik ibunya. Makanya di budaya kita kalau resepsi itu kan di keluarga wanita dianggap seperti farewell, perpisahan. Keluarga wanita ini melepas anaknya. Biasanya begitu. Kita maksudnya memberikan porsi rame-rame itu di tempat keluarga wanita. Kenapa logikanya demikian? Karena ini wanita mau dibawa ke keluarga pria. Ya. Kenapa kemudian, nah wanita itu kemudian tunduk keimamannya kepada suaminya karena suami sudah ambil kepemimpinan dari bapaknya. Saya nikahkan anak wanita saya, itu lepas. Jadi kalau misalnya saya punya anak wanita 2, kalau saya sudah menikahkan itu sudah urusan suaminya. Ya, saya nggak bisa atur-atur gitu. Kamu tinggal di sini temenin saya apa? Itu nggak bisa diatur-atur. Jadi wanita itu ya dia milik arah suaminya dan suami itu bertanggung jawab untuk kemudian melayani atau tanda petik dia milik ibunya. Nah, di kita ini sedikit terbalik ya. Mohon maaf, ini sedikit terbalik ya. Sedikit terbaliknya itu begini. Di kita itu istri lebih nyaman ya, istri lebih nyaman itu dengan orang tuanya tinggal. Nah ya, ini memang wajar wanita dengan ibunya. Sementara suami itu biasanya disuruh menjauh dengan orang tuanya. Jadi rumah tangga itu biasanya suami, lalu kemudian karena yang ngurusin domestik ini istri, dia kemudian merawat ibu kandungnya. Ini nggak salah sih, selama memang sepakat. Tapi kemudian jika kondisi ini membuat si suami kemudian tidak bisa mengurus ibunya, padahal ibunya ini butuh, ini sebetulnya sedikit menyalahi kaidah. Ya. Karena yang utama itu kalau Anda punya suami, ibu-ibu sekalian, suami Anda itu harus Anda utamakan untuk ngurus mamanya. Jadi malah jangan begini, mana adekmu yang perempuan dong yang ngurus mamamu. Itu nggak benar. Yang ngurus itu si suami ini, melindungi ibunya. Apalagi kalau sang ibu udah ditinggal oleh ayah misalnya atau papa gitu ya. Kenapa saya menjawab intervensi itu di titik ini dulu? Ini supaya bisa ngelihat petanya dulu. Ya, supaya bisa ngelihat petanya dulu. Oh, berarti kalau misalnya suami ngurus ibunya, kita usahakan satu kota. Kita usahakan kalau rumah itu satu klaster. Dan kalau memang harus hidup sendiri, harus hidup menyatu, nah ini harus betul-betul dikonfirm kepada sang istri gini. Kalau misalnya tinggal sama mama gimana? Karena kan tidak mungkin juga di rumah itu ada 2 ratu gitu ya. 2 ratu yang kemudian memutuskan beli panci, memutuskan dapur. Ini gimana? Sang istri bisa legowo nggak untuk kemudian tanda petik domestik ini ada mamah yang nampak akan lebih dominan, itu dibicarakan. Kalau nggak kuat, rumah terpisah tapi satu klaster. Jadi maaf ya, saya sedikit teknis begini karena ini kalau nggak dibicarakan dari awal nanti pertengkarannya akan lebih nggak karu-karuan. Gitu. Nah, selanjutnya saya baru bicara tentang intervensi. Nah, kalau sudah peta tempat tinggal dan kemudian kayak gini sudah kita atur, intervensi itu sebetulnya terjadi kalau misalnya suami atau istri ini membuka ruang intervensi. Jadi intervensi itu buka ruang. Contoh misalnya Anda berkonflik. Setiap Anda berkonflik, istri minta pulang ke rumah
orang tuanya misalnya, curhat sama mamanya, ini abang nih begini-begini. Itu jelas Anda buka ruang intervensi. Gitu. Anda intervensi itu kan dibuka, apa ya? Intervensi itu terjadi karena Anda buka celahnya. Termasuk juga suami gitu ya. Udahlah jadi suami kerjanya curhat keburukan istrinya ke orang tuanya, ya murkalah mama kan. Wah ya dulu ya gitu kan. Jadi kalau ketemu suami nggak dewasa juga repot, ketemu istri kekanak-kanakan juga repot. Ini kalau misalnya dipertemukan, intervensi dua keluarga nggak selesai. Tapi kalau misalnya semua konflik itu Anda lokalisir selama bisa dibicarakan. Ini konflik ini aja ya, berbeda pendapat dan seterusnya dimusyawarahkan. Nggak bawa-bawa backup fans atau bawa para pendukung, itu selesai. Kecuali kalau sudah kekerasan dalam rumah tangga. Suami ngegebukin terus, Anda maksa tetap menyelesaikan di dalam rumah tangga, ini repot karena sudah pidana menurut saya kalau sudah sampai dianiaya begitu tiap malam, tapi kemudian Anda nggak ngomong sama orang tua, itu udah pidana, tindak pidana. Tapi kalau misalnya selisih pendapat saja, nah ini selisih pendapat dikit lapor ke papa, istri lapor ke orang tuanya. Selisih pendapat sedikit, suami minta backup ke orang tuanya. Ini nggak selesai, ruang intervensi itu akan terbuka terus. Gitu. Itu ya. Jadi gimana caranya untuk menahan supaya nggak intervensi? Jangan buka ruang intervensi. Ya selesaikan gitu loh. Ya saya pernah lah ya punya salah-salah begitu. Tapi sekarang makanya kalau ada beberapa masalah saya bilang ini kita selesaikan di antara kita atau kita bawa keluarga besar. Jadi tinggal diajak ngomong aja. Nah banyak beberapa masalah yang nggak harus sampai ke orang tua. Ini ada tentang selingkuh Mas Rauf. Sebelum kita akhiri sudah jam 9. Saya jawab dulu nih. Tentang selingkuh ini saya nggak baca full ini, silakan. Ya, pertanyaan terakhir aja itu ya Ustadz tentang Ya. selingkuh. Silakan. Jadi begini Ustadz, bagaimana caranya untuk ini orangnya mau enggak? Bagaimana jalan keluar Ustadz untuk suami yang selingkuh dan sudah diminta untuk cerai dari pihak istri tapi suami tidak mau diceraikan? Bagaimana Ustadz? Ini pertanyaan terakhir ya, mohon maaf Ayah Bunda. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama gini, tanda petik selingkuh ini kan kita harus kita harus ambil kesepakatannya dulu. Ini ruangnya sampai mana? Ini ruangnya sampai mana? Karena ada yang memang dia selingkuh misalnya dalam tahapan chat, ya dalam tahapan chat, ngobrol, teks. Ada yang selingkuh itu sudah masuk dalam tahapan zina, jadi betul-betul mereka berzina. Nah, tapi pertanyaannya adalah ini terbukti atau enggak? Karena dalam hukum Islam pun ketika kemudian membuktikan tentang perzinahan itu harus ada 4 orang saksi yang kemudian melihat perzinahan itu. Jadi saya juga banyak melihat bahwa perselingkuhan tanda petik misalnya yang sampai titik perzinahan itu dibangun dengan asumsi, oh kan begini, oh ya berarti benar nih, gitu-gitu. Padahal belum kemudian terbukti. Yang konsepnya itu ya, karena gini, kalau misalnya sudah terjadi perzinahan itu kan pelanggaran hukum jinayah dalam Islam sebetulnya. Jadi dalam Islam itu sudah dosa besar dan itu hukumannya berat. Karena hukumannya berat, maka sebetulnya keluarga besar dan seterusnya ini harus kemudian mengambil sebuah pendekatan yang clear gitu loh. Ya, dan tanda petik. Nah, terkait dengan tidak menceraikan memang ini adalah hak otoritatif seorang suami. Ya. Jadi dalam Islam itu khulu atau misalnya istri menuntut perceraian kan memang itu undang-undang positif itu ada gitu ya. Tapi kemudian hak otoritatifnya ini ada pada suami. Nah, maka dari itu kalau sudah tatarannya seperti ini itu musyawarah keluarga besar. Nah, kalau misalnya perselingkuhannya kemudian itu dianggap ya selingkuh tapi kemudian tataran kesalahannya kecil gitu misalnya. Ya misalnya setelah saya ajak ngobrol, selingkuhnya gimana Bu? Iya dia chat DM. Anda bisa bayangkan chat DM ya, kita nggak tahu chat DM itu kayak apa. Oke lah misalnya ada kalimat-kalimat yang melanggar tapi kemudian gegara chat itu kemudian minta cerai lah.
menurut saya juga harus berhati-hati juga ya, karena iya betul itu memang kemudian salah, tapi kemudian kalau setiap salah itu kemudian konsekuensinya cerai, padahal kemudian ada levelnya kan, ringan, berat, sedang, itu kasihan juga gitu, kerapuhan rumah tangga muslim gitu ya. Nanti suami juga bisa begitu, ini istri nggak amanah, dikasih uang, kwitansinya nggak ada, cerai. Ini repot juga. Ini istri pulang malam keantar sama anu gini, khalwat, ini finish gitu. Padahal bukti-bukti dan lain-lainnya hanya persangkaan-persangkaan. Ini akan bikin rapuh rumah tangga juga. Gitu ya. Saya di sini nggak maksud membela istri, nggak maksud membela suami. Saya nggak maksud sama sekali. Nah, saya malah kemudian kalau diizinkan itu kemudian ingin berbicara terbuka tentang edit masalah dari sini, dan saya ingin kemudian Bapak Ibu kemudian melihatnya secara terbuka saja, secara mudah saja. Jadi gini Bapak Ibu, kita harus meyakini bahwa semua syariat Islam itu dia pasti punya hikmah. Kenapa kita nggak boleh makan babi, itu punya hikmah. Ya. Lalu kemudian juga kenapa harus berhijab, itu punya hikmah. Terkait dengan selingkuh ini, ya saya tidak bisa lepas menjawabnya tentang poligami. Ini sensitif, tapi izinkan saya bicara ini secara ilmiah. Gitu. Perspektif tentang poligami ini yang pertama adalah perspektif pernikahan monogami. Jadi karena dulu pernikahan ini bebas betul, boleh punya sampai beratus-ratus wanita, begitu Islam datang nih dibatasi 4. Ya, dibatasi 4. Wa in khiftum, kalau kamu takut nggak bisa berbuat adil, 1. Ya. Itu perspektif membaca syariat ini. Nah, perspektif kedua dari syariat ini sebetulnya adalah perspektif pada psikologi pria. Ya, pada psikologi pria. Dan Ibu Aisyah Dahlan, seorang psikolog wanita, ini menjelaskan dengan sangat baik gitu ya. Dan saya juga mencoba melihat ini dari tataran objektif gitu. Melihat sebagian besar kawan-kawan saya memang di psikologi pria itu secara mesin biologis dan mesin batin dia memang berbeda dengan wanita. Misalnya wanita punya menopause, suami tidak punya menopause. Lalu istri punya rentang untuk kemudian tidak bisa melayani di masa haid, lalu kemudian suami ini terus-menerus dia tidak punya masa libur dalam misalnya hubungan biologis. Itu di titik biologis, di titik psikologis juga iya. Ya, rasa seorang suami itu untuk melindungi, lalu kemudian taking care dan seterusnya, ini memang besar. Nah, saya melihat perselingkuhan sembunyi-sembunyi juga salah satunya adalah tidak terbukanya konsep ini dibicarakan dengan cukup fair ya di dalam rumah tangga. Ini memang pembicaraan yang sangat sensitif ya. Tapi saya melihat beberapa rumah tangga yang bicara ini tentang fair ya dan terbuka, ini malah bagus. Sebagai contoh ya, ini narasi saya membela wanita. Narasi saya membela wanita sebagai contoh. Ketika seorang suami merasa bahwa poligami tidak bisa dibicarakan, maka sangat banyak gitu. Dan akrobatnya pria ini saya udah paham banget lah, karena ini kan lingkungannya lingkungan kami para pria gitu. Itu sangat banyak yang kemudian oh ya sudah, saya kemudian tanda petik menikah saja supaya nggak konflik dengan yang pertama, pernikahannya dirahasiakan saja, nggak usah diberitahu. Ini zolim pada yang pertama, zolim juga pada yang kedua. Atau lebih gila lagi, akrobatnya adalah ya udah saya pakai PSK aja. Nah, jadi sudahlah kemudian menzolimi yang pertama, berzina pula gitu. Nah, malah kadang-kadang kalau saya menikah kan itu pakai perasaan, kalau saya pakai PSK kan ini cuma kemudian kalau saya pakai PSK kan ini cuma hubungan biologis saat saja. Nah, ini kalau sudah begini-begini menurut saya makin nggak karu-karuan gitu. Apalagi kemudian dengan syariat poligami yang secara hukum Islam hanya perlu mengabari istri pertama dan tidak perlu perizinan sebenarnya kan. Ini juga kemudian malah jadi kemana-mana kalau nggak dibicarakan terbuka. Nah, saya melihat ada
waktu itu saya juga nemenin kawan saya yang kemudian sedikit punya problem dengan rumah tangganya, tapi kemudian saya melihat kebesaran hati istrinya, tapi alhamdulillah masih berjalan dengan satu istri, artinya mereka kemudian berjalan seperti biasa lagi. Itu saya lihat kebesaran seorang istrinya yang kemudian sampai men-statement, oke, kalau misalnya poligami lakukan dengan keterbukaan, ya beritahu kita tunaikan hak istri keduanya seperti apa, AA juga kemudian menjalaninya dengan benar. Nah, malah setelah ada keterbukaan yang seperti itu malah rumah tangganya makin solid, saya lihat. Rumah tangganya makin solid dan sekarang malah berjalan dengan baik. Dan akhirnya juga tidak juga menikah gitu. Karena polanya terbuka. Karena ternyata ada kunciannya juga ketika seorang suami itu cuma mau sekedar pernikahan rekreatif. Saya menyebutnya pernikahan rekreatif gitu. Cuma mencari-cari kesenangan, nggak mau tanggung jawab, sekedar rekreatif atas nama poligami. Itu juga error juga kalau saya lihat poligami rekreatif kayak gitu ya. Kadang-kadang saya juga nggak sepakat gitu dengan poligami rekreatif yang kayak gitu. Tapi ketika keterbukaan ini dibangun malah kemudian oleh tanda petik istri pertama, oke, kamu kalau memang mau poligami, tunaikan yang betul, jaga hak dia, kita bersidang dengan baik, kita urus juga surat nikahnya, tunaikan keadilannya dengan baik, keterbukaan, kita kemudian bangun kesepakatan finansialnya gimana, bangun kesepakatan jadwalnya gimana. Banyak juga suami nggak berani. Jadi saya membesarkan hati para ibu itu, suami-suami yang bicara tentang poligami itu kalau misalnya juga di fighting kayak gitu, kadang-kadang mundur juga, ibu-ibu sekalian, tenang aja gitu ya. Mundur juga ketika memang dibangunnya serius. Malah dibangun tertutup kayak gitu, pecundang-pecundang, suami-suami pecundang ini malah bisa jadi akrobat gitu. Laki-laki pecundang itu malah bisa akrobat ketika nggak dibicarakan terbuka, tertutup gitu dan seterusnya. Ini yang menurut saya yang loser sih. Maka dari itu saya salut ya dan sangat appreciate bagi rumah tangga yang berjalan poligami dan bahkan kemudian bisa jalan akur, tapi kemudian saya nggak cocok banget kalau misalnya atas nama psikologis dan batin yang kemudian sangat menggelora lalu kemudian memilih jalan selingkuh, itu saya nggak cocok sama sekali. Intinya kita kembalikan ke syariat, karena di syariat itu ada kebaikan ya. Nah, ini mohon maaf ini bahasanya berat, tapi nggak apa-apa, bisa dimulai dari sekarang dan sebetulnya malah sangat bisa dimulai di usia pernikahan awal-awal. Karena di usia pernikahan awal-awal itu masih fresh kan, lalu kemudian positioning seorang istri juga masih di awal-awal ini bicara juga masih enak. Saya lihat beberapa rumah tangga muda kawan-kawan saya, misalnya saya ada di komunitas Alatif, itu beberapa sudah bangun kesepakatan ya. Kalau misalnya memang mau nikah lagi begini dan itu dibicarakan serius. Rumah tangga muda loh, belum punya anak. Ya, kadang punya anak 1, 2 tapi kemudian mereka sangat serius untuk kemudian bicara bab ini secara terbuka, lugas gitu. Rencana gitu. Jadi seorang suami juga mau kemudian akrobat aneh-aneh juga udah terkunci karena udah dibicarakan terbuka. Yang repot itu memang kalau syariat ini nggak dibicarakan, dianggap kemudian urusan lain, bahkan kemudian ada istilah saya terima syariat Allah tapi tidak pada suami saya. Saya setuju poligami ini kan syariat Allah tapi nggak sama suamiku, ya enak aja. Kadang-kadang ini sebetulnya malah memberatkan wanitanya. Dan menurut saya kalau ini dibicarakan secara terbuka dan fair, lebih menyelamatkan hak wanita baik yang istri pertama maupun saudari-saudari kita untuk istri berikutnya. Jadi keterbukaan itu yang sangat penting. Kadang kalau memang sudah terbuka nggak berani juga gitu loh. Ketika ditantang terbuka, ketika ditantang ya oke terbuka, umumkan, walimahkan, itu kadang-kadang takut juga suami ini, takut persepsi masyarakat lah, takut ini, takut itu. Jadi mohon maaf ini ya saya harus bicara begini karena saya sedang terapi satu kawan saya pria, gitu. Saya terbuka saja. Jadi kawan saya pria ini sudah sangat berat situasinya, tapi kemudian pilihannya adalah itu tadi ya, saya tidak bisa nolong lagi karena bukan juga sahabat dekat gitu ya, tapi dia kemudian memutuskan
posisinya adalah juga menikah lagi juga tidak gitu, tapi kemudian menzalimi istri yang pertama. Menurut saya itu menyakitkan juga bagi diri saya, dan menurut saya ini akibat banyak dai yang kemudian tidak mendorong ini untuk dibicarakan terbuka di rumah tangga. Saya kira demikian, Mas Agus, Mas Rauf ini. Mohon maaf, pembahasan terakhir ada horor. Bikin deg-degan semua pihak. Karena ini kita harus jujur ya, ini ada wanita, pria ini kan punya struktur otaknya berbeda, struktur biologisnya juga berbeda gitu. Maka syariatnya juga mengaturnya juga, mohon maaf, berbeda. Makanya kalau tidak difahami dengan benar, seakan-akan poligami ini adalah syariat yang mendukung pria gitu loh. Kalau nggak paham, ya, kalau nggak paham, oh ini poligami ini adalah syariat yang pro pada pria. Setelah saya mendalami, poligami ini syariat yang sebetulnya sangat melindungi wanita, beneran. Ya. Jadi sebetulnya begitu poligami itu kita pelajari dengan baik, ini isinya penghormatan kepada kaum wanita semua gitu. Babak belur lah pria. Makanya beberapa diskusi di dunia pria itu kan poligami ini nggak jadi pilihan gitu. Pilihannya yang aneh-aneh gitu, dan ini tentu bagi kita yang di dunia dakwah nggak cocok. Bagi saya begitu. Saya menutup, Bapak Ibu, intinya adalah saya ambil penutup, ketika kita menjalani rumah tangga kembali kepada syariat Islam, tazkiyatun nafsnya, syariatnya, sholatnya, insya Allah rumah tangga aman. Ya. Tapi ketika hawa nafsu yang jadi Tuhan, teori psikologi yang jadi Tuhan, lalu kemudian teori-teori Barat yang jadi Tuhan, yang jadi berhala di rumah, ya sudah. Ini nggak akan kemana-mana gitu ya. Rumah tangga itu tidak pernah akan kemana-mana. Karena berbahaya sekali di titik rumah tangga ini, teorinya macam-macam. Kalau Anda ke Barat itu teorinya suami istri itu setara. Ya, suami istri setara. Gimana suami istri setara? Nggak masuk akal. Keputusan setara, deadlock terus. Ya, kalau hak suara suami dengan hak suara istri sama, itu pasti deadlock terus. Nggak akan ada rumah tangga yang punya arah. Nah, Islam punya teori yang lain tentang kepemimpinan. Maka tunduk pada Islam. Ya, tunduk pada syariat Islam itu. Maka kalau tunduk pada syariat Islam, rumah tangga aman. Suami terlindungi, istri terlindungi. Islam bukan patriarki ya. Islam itu bukan agama patriarki. Banyak yang menyangka Islam itu pro sama pria. Di hukum tentang pasca perceraian saja, apakah Islam itu pro pada pria? Pria yang sudah menceraikan harus mengurus anak-anaknya. Itu pro pada wanita, bukan pro pada pria. Jadi kita harus memandang Islam ini tunduk, ini syariat terbaik untuk manusia. Jadi kalau misalnya sudah tunduk, ya rumah tangga itu enak lah. Tapi kalau sudah melawan, ya, tawalla itu membelakangi syariat, a'radu an dzikri, membelakangi peringatan dari Allah, ini pasti rumah tangga nggak akan kemana-mana. Jadi kembalikan ke syariat, kembalikan ke syariat, kembalikan ke syariat. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Semoga ya urusan saya senang ini bicara rumah tangga. Urusan saya ini menyampaikan saja, dan urusan keberterimaan saya serahkan pada kawan-kawan sekalian. Mohon maaf paginya menjadi horor ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ayah Bunda, terima kasih sudah berpartisipasi, terutama kepada Ustadz Rendi Saputra yang sudah bersedia berbagi ilmu yang luar biasa, walaupun ada horor di akhir, tapi nggak apa-apa, itu sebagai ilmu juga untuk kita semua. Oleh karena itu, untuk Ayah Bunda yang ingin berinfak, sudah ada BCA-nya atau broadcast-nya di grup Akademi Pernikahan. Silakan bagi yang ingin menyisihkan sedekah dan rezekinya. Mari kita sempurnakan kajian silaturahim ini. Oh ya, jangan lupa nih follow IG Ustadz Rendi, di Instagramnya untuk silaturahim lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rauf selaku moderator izin undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya.